Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Oke, sekarang kalian siapkan buku paketnya, lalu buka halaman 159. Oke, sudah? Sudah ya? Oke, di situ ada gambar apa ya? Pada halaman 159 terdapat gambar orang-orang yang sedang mengenakan baju adat. Nah, pada gambar tersebut diceritakan bahwa Siti dan teman-temannya sedang mengikuti karnaval pakaian adat di sekolahnya. Pakaian adat yang dikenakannya pun berbeda-beda. Ada pakaian adat dari Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan juga Betawi. Siti dan teman-temannya berarti telah menunjukkan salah satu contoh keberagaman bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu dengan mengenakan pakaian adat. Pakaian adat yang dikenakannya pun berbeda-beda. Apakah perbedaan itu akan menghalangi persatuan dan kesatuan kita? Tentu tidak ya. Perbedaan karakteristik pakaian adat daerah Indonesia justru mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Selain pakaian adat, apalagi ya contoh keberagaman karakteristik individu di lingkungan kita? Nah, contoh lain dari keberagaman karakteristik individu di lingkungan kita berupa usia, jenis kelamin, sifat, dan juga kegemaran. Lalu, apakah keberagaman karakteristik individu tersebut ada manfaatnya? Tentu ada ya. Nah, beberapa contoh manfaat dari keberagaman individu adalah kita bisa saling membantu, saling tolong-menolong, dan juga dapat hidup rukun satu sama lain. Namun, dalam masyarakat tidak jarang keberagaman ini dijadikan sumber masalah untuk memecah belahkan persatuan kita oleh pihak-pihak yang sengaja ingin berbuat kekacauan dan juga kerusuhan. Pihak atau tokoh yang sengaja membuat kekacauan disebut tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Masih ingatkah kamu tentang tokoh antagonis atau tokoh utama ataupun tokoh pembantu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Kita buka halaman 161. Ya. Di sini kita bahas apa itu tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama dan biasanya bersifat jahat. Yang kedua, apa itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting atau tokoh yang paling sering muncul dalam suatu cerita. Kemudian, tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam suatu cerita. Nah, sekarang kalian baca sebuah teks cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular pada halaman 163.
Setelah kalian membaca ceritanya, kalian akan bisa menentukan siapa sih tokoh utamanya, siapa sih tokoh pembantunya, dan juga siapa tokoh antagonisnya. Oke, kalian bisa menemukannya dalam teks cerita Kendi Emas dan Ular. Kalian tahu tidak, kalau kendi itu merupakan salah satu contoh benda 3 dimensi. Nah, selain kendi, kira-kira apalagi ya yang menjadi contoh benda 3 dimensi di sekitar rumah kalian? Oke, bisa vas bunga, betul, guci, kemudian kursi, meja, dan lain sebagainya. Oke, yang perlu kalian tahu bahwa menurut sumber bentuknya, objek gambar ini dibedakan menjadi 2, yaitu benda geometris dan benda non-geometris. Yang pertama, benda geometris adalah benda yang sifat bentuknya itu teratur. Contohnya, benda-benda yang bersifat kubistis dan silindris. Contoh benda kubistis adalah lemari, kursi, dan juga meja. Sedangkan benda yang bersifat silindris yaitu seperti botol minum, kaleng, ember, piring, gelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, benda non-geometris yaitu benda yang sifat bentuknya tidak teratur. Contohnya yaitu binatang, tumbuhan, manusia, gunung, dan lain sebagainya. Nah, setelah kamu mengetahui contoh-contoh dari benda 3 dimensi, sekarang apakah kalian bisa menggambar salah satu contoh gambar tersebut? Oke, bagaimanakah caranya? Ibu akan memberitahu bagaimana langkah-langkah menggambar benda 3 dimensi. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, seperti kertas, pensil, dan juga penghapus. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Kemudian yang ketiga yaitu memperjelas gambar sketsa. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan gambar. Adapun teknik-teknik yang bisa kalian lakukan dalam menggambar bentuk 3 dimensi, yang pertama yaitu teknik pointillis, yaitu teknik dengan cara menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Kemudian yang kedua, teknik akuarel, yaitu teknik melukis dengan menggunakan bahan cat air dengan sapuan tipis sehingga hasilnya tembus pandang atau transparan. Yang ketiga yaitu teknik siluet, yaitu teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Kemudian yang keempat yaitu teknik arsir, yaitu teknik menggoreskan pensil, tinta, spidol berupa garis-garis berulang yang dapat menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu teknik gosok, yaitu teknik gambar dengan cara menggosok-gosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Nah, nanti supaya lebih jelasnya kita akan coba mempraktikkan bagaimana cara menggambar benda 3 dimensi, oke? Untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas melalui WhatsApp group. Jadi kalian harus tetap standby dan juga tetap semangat untuk belajar hari ini. Oke? Sekian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.